Garnis selalu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Garnis. Oke, sudah siap ya Garnis main insyaallah. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu membahas beberapa soal ya, beberapa soal aja, nggak semuanya. Ibu ngasih kisi-kisi berapa poin ya untuk yang kelas 8 tuh? Ingat nggak Garnis berapa poin Ibu ngasih? 15 ya, ada nggak? Atau kurang dari 15 gitu? 15 ya asalnya mah ya, kelas 8 mah ya? Ya nggak? Oke, sip 15. Berarti pas ya, cocok dengan jumlah soalnya. Maka, hai Lucy. Assalamualaikum. Lucy dan Aurel. Sudah siap Lucy dan Aurel buat ulangan besok? Insya Allah siap ya. Hei, kalian belum ikutan GA? Ayo cepetan ikutan. Hari ini terakhir, kok hari ini sih? Besok ya? Besok terakhir ya, jam 12 malam. Kecuali kalian mau nguploadnya jam 12 malam. Ibu tunggu ya GA-nya. Maksud Ibu, kalian ikut serta GA-nya biar dapat nilai juga. Itu kan nilai karakter, tahu nggak? Ibu sisipkan di situ. Kali aja kaliannya dapat GA ya. Kali aja kalian yang beruntung gitu dapat GA. Ya, Ibu tunggu GA-nya sampai besok. Besok hari terakhir ya. Pengumpulan GA-nya, pengumpulan buat dapetin GA. Oke. Ada yang ditanyain nggak dari kisi-kisi yang sudah Ibu berikan di GCR? Sudah dilihat ya kisi-kisinya? Halo juga Adam. How are you Adam? Sehat Dam? Atau udah jelas semua meren ya, nggak ada pertanyaan. Kalau udah jaragoan udah gampang lah Pitagoras mah ya sebenarnya. Coba di Pitagoras itu yang kalian paling sulit itu tentang apa sih di teorema Pitagoras? Sebenarnya udah ya, waktu SD juga udah ya teorema Pitagoras ya, hanya meren secara tidak langsung. Teorema Pitagoras yang kalian sulit pahami pasti di yang pertemuan kedua ya, yang perbandingan segitiga. Betul nggak? Betul apa betul? Di perbandingan segitiga sama apa namanya, perbandingan segitiga siku-siku khusus yang 60 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Kalian lihat dari kisi-kisi itu atau udah jelas semua? Kalau sudah jelas semua berarti besok kudu 100 semua ya ulangannya ya. Amin. Sok ya, ada 15 kisi-kisi di situ Ibu berikan, udah sesuai pokoknya berarti. Jadi setiap pertanyaan itu mengacu kepada kisi-kisi tersebut. Besok juga Ibu akan memberikan soal sebanyak 15 soal juga, dan gak akan jauh dari kisi-kisi itu. Jadi banyak-banyak berlatih aja tentang hal-hal yang tercantum dalam kisi-kisinya ya. Di sini Ibu hanya akan memberikan beberapa contoh soal yang persis apa ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Oke, sudah siap ya Ibu bahas soalnya. Untuk kelas 8 nih, yang pertama tentang teorema Pitagorasnya dulu Ibu jelaskan kembali. Teorema Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku saja ya. Jadi siku-sikunya itu adalah yang 90 derajat. Berarti kalau misalkan Ibu punya segitiga, dulu. Nah, jadi kalau misalkan Ibu punya segitiga A, B, C, nih ya, cara penamaannya seperti ini. Sisi yang ada di hadapan sudut A itu adalah A kecil. Sisi yang ada di hadapan sudut B itu adalah B kecil. Dan sisi yang ada di hadapan sudut C itu adalah C kecil. Sehingga nanti teoremanya berbunyi atau dituliskan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, gitu ya. Nah, teorema ini bisa kalian bolak-balik. Berarti kalau misalkan kalian mau nyari B, berarti B kuadrat itu sama dengan, ingat,
Kalau sisi miring berarti dikurang. Jadi kalau diketahuinya sisi miring berarti dikurang gitu ya. Jadi A kuadrat dikurang dengan C kuadrat. Nah, mohon perhatikan baik-baik di sini. Jadi nanti kalau soalnya kalau misalkan pernyataannya seperti ini, otomatis nanti di sini ada siku-siku di A. Nah, ini tuh artinya dia sudut siku-sikunya di A. Tapi bisa jadi nanti di pernyataannya bentuknya seperti ini. Tapi kalian harus tetap nulis siku-siku di A. Kenapa bukan ini pertamanya B? Kan ini mah dikurang. Ya, jadi sekarang, hey Holis, halo juga Holis, how are you Holis, sehat. Jadi sekarang kalau misal nih ibu kasih contoh yang lain, misalkan ibu punya P kuadrat itu sama dengan Q kuadrat dikurang dengan R kuadrat, berarti kalian bisa menulis di sini siku-siku di apa coba? Di P, di Q, atau di R? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak ini? Di apa? Di P, di Q, atau di R? Di 3. Ini ada yang bisa jawab nggak? 3, 2. Buru nanti dikasih tepuk tangan ku ibu lalu bisa jawab. Di apa ini? Itunya, siku-sikunya. Betul, Aurel pinter ya. Garnis juga. Tapi Q besar ya. Nah, betul. Udah jagoan ya. Jadi kata kuncinya di sini ya. Tapi kalau misalkan ininya tambah, berarti siku-sikunya di P. Oke? Bisa ya, dia bolak-balik dibalik-bolak. Oke? Nah, ini udah jagoan berarti poinnya ya. Sekarang yang berikutnya. Ibu punya soal seperti ini. Diketahui segitiga ABC sama sisi, berarti semua sisinya sama, oke. Kalau segitiga sama sisi Maya. Nah, terus siapa ini yang mau bergabung permintaan? Kela. Marsal mau bergabung sama ibu, kamu mau jawab pertanyaan ibu boleh? Diketahui segitiga ABC sama sisi, berarti semua sisinya sama kan? Jadi ieu teh 10, ieu 10 nya ieu 10, oke? Gitu ya. Yang ditanyakannya itu adalah panjang CD ieu. Itu berarti apa sih ini teh panjang tinggi ya, tingginya berarti. Ini teh berapa tah? Nah, berarti di sini karena dia sama sisi, otomatis dia dibagi 2 sama besar, jadi ieu 5, ieu 5. Gitu kan ya? Nah, kalian bisa pakai teorema Pitagorasnya, cukup ambil salah satunya aja, yang ini aja misalkan. Berarti ini menjadi sisi miring kan? Berarti nantinya adalah CD kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Kenapa Bu dikurang? Karena sisi miring yang diketahui ya. Nah, berarti CD kuadrat, CD kuadrat sama dengan 100 dikurangi dengan 25. Berarti CD kuadratnya berapa? 75. Nah, berarti CD-nya berapa? Tinggal diakarin aja. Akar dari 75. Selesai seperti ini, sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kalian mau jadikan bentuk dari bentuk perkalian akar, boleh. Caranya gimana, Bu? Ini jadiin aja perkalian, di mana dia mengandung bilangan kuadrat. Ibu bilangan kuadratnya berapa saja? Mulai dari 2 aja. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36. Tah, iya teh namanya adalah bilangan kuadrat. Ya, berarti 75 itu bisa berapa kali berapa? Bisa dari 25. Berarti 25 kali berapa? Kali 3. Nah, kalau sudah ada bilangan kuadrat, ini bisa keluar si bilangan kuadratnya teh dari akar. Jadi, akar dari 25 berapa? 5. Ya, udah berarti 5 akar, sisanya 3. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Oke. Tapi sampai sini juga udah selesai sebenarnya ya. Tapi kalau mau disederhanakan ke bentuk perkalian akar boleh. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Masih mudah ini mah ya. Soal selanjutnya.
Nih, gimana? Coba dibaca. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 2A dan 3A. Sisi penyikunya berarti kan? Jika panjang sisi hipotenusa, masih ingat hipotenusa teh apa? Hipotenusa teh nama lain dari sisi miring ya. Sisi miring itu nama lainnya adalah hipotenusa. Adalah 52 cm, yang ditanyanya adalah keliling segitiga tersebut. Berarti boleh kalian gambarkan dulu segitiga siku-sikunya ya. Berarti di sini adalah 2A, di sini berarti 3A. Ini berarti hipotenusanya 52. Nah, berarti kalau keliling mah kan tinggal dijumlahin aja semuanya ya. Tapi pertanyaannya adalah A-nya berapa? Berarti kita cari dulu dari teorema Pitagorasnya. Berarti gimana cara nyarinya? 50 kuadrat sama dengan berapa ini teh? 2A kuadrat ditambah dengan 3A kuadrat. Gitu ya, dikuadratkan. Berarti ini 52 kuadrat sama dengan berapa ini teh ya? 24A kuadrat. 4A kuadrat ditambah dengan 9. 3 kali 3 9 ya, 9A kuadrat. Sudah? Berarti ini 52 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 berapa? 13 ya. 13A kuadrat. Sudah ya? Sudah belum? Belum. Berarti di sini tinggal 52 dikali 52 kan? Sama dengan A kuadrat. Gitu ya? Dibagi 13. Gitu ya? Nah, berapa ini ya? 52 dibagi 13 bisa nggak? 4 ya? Gitu? 4, oke. Berarti A-nya berapa? Tinggal diakarin aja. Akar dari 4 dikali 52. Oke lah, kalau ini kan udah bisa keluar ya dari akar 2. Jadi A-nya sama dengan 2 dalam kurung akar 52, oke? Berarti 52-nya teh bisa berapa kali berapa ya yang mengandung bilangan akar? 52 bisa nggak dibagi 4? Bisa ya? 13-nya. Berarti udah, ini berarti 2, ini adalah 4 kali 13. Nah, berarti di sini 4-nya keluar dari akar. Jadi 2 kan? Jadi 2 kali 2, 4. Jadi 4 akar 13. Ini baru A-nya doang. Berarti balik lagi ke sini. Jadi 2A itu sama dengan 2 dikali 4 akar 13. 4 akar 13. Sama dengan berapa ini? Berarti 8 akar 13. Terus yang 3A-nya berarti 3 dikali 4 akar 13. Berapa? 12 akar 13. Ini jumlahin weh, karena kan keliling ya. Kalau keliling berarti penjumlahan. Jadi ini berapa ini? 20 akar 13. Sudah selesai? Belum. Jadi kelilingnya itu, keliling segitiganya sama dengan 20 akar 13 ditambah 52. Sudah ya? Ini selesai sentimeter. Ibu kenapa enggak jadi 72 akar 13? Ini tidak sama dengan 72 akar 13. Tidak ya? Jangan, ini salah. Kenapa? Karena ini tuh kayak seolah-olah ini teh variabel gitu, kayak seolah-olah ya, seolah-olah. Bukan seolah-olah, ini teh jadi dia nggak bisa. Ini kan kali sebenarnya 20 dikali akar 13. Jadi kalau mau kalian kalikan dulu, ini kita nggak tahu akar 13 teh berapa koma gitu ya. Berarti sekitar berapa sih? 9 aja udah 3 koma ya. Jadi sekitar 3 koma sekian kan. Nah, ini dikalikan dulu baru boleh dijumlahin dengan 52. Tapi kalau misalkan bentuknya ini kayak seolah-olah itu 20x gitu kan, 20x nggak bisa ditambah 52 ya. Jadi ini nggak boleh ditambahin jadi 72 akar 13, salah ya. Ini cukup segini aja, udah selesai. Oke, saya selanjutnya. Luas segitiga sama kaki adalah 144 cm.
Jika panjang alasnya 18 cm, maka keliling segitiga itu. Berarti untuk memudahkan, kalian boleh digambar dulu sama kaki. Berarti kalau sama kaki-kakinya aja yang sama kan gini ya. Sedangkan di sini alasnya 18, gitu ya, 18. Nah, berarti ini tinggal kalian cari di sini tingginya ya. Nah, kalau ini dibagi 2 berarti masing-masing dapat ini 9 ya. Sedangkan di sini diketahuinya adalah luas. Berarti kalian harus bekerja dulu dari luas ya. Jadi luas itu sama dengan alas dikali tinggi bagi 2 kan. Itu luas segitiga. Luasnya sudah ada 144. Sama dengan alasnya sudah ada 18. Tingginya sedang kita cari per 2. Berarti ini dicoret dibagi ya 9. Berarti tingginya berapa? Tinggal 144 dibagi 9. Berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngotret nggak? 14 bagi 9 berapa? 1. 54, 16. Berarti ini 16. Gitu ya? Nah, sudah nih, kalian ambil aja segitiga ini, siku-sikunya ini. Kalau kalian sudah hafal triple tuh ya, 9, 16. Dari mana sih? Dari 3, 4, 5. 3 dikali 3, 9. 4 kali 3, 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 3 kali 3. Benar ya? 3 kali 3, 9. Oh, ini berarti bukan triple Pitagoras. Nggak mungkin kan, ini harusnya dikali 4. Tapi nggak, ini nggak sama berarti ya perkaliannya. Jadi sekarang adalah yang harus kalian lakukan, kita harus mencari berapa ininya. Pakai triple Pitagorasnya. Pakai triple Pitagorasnya. Pakai teorema Pitagorasnya. Berarti misalin aja ini dengan A gitu ya. Berarti A kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Berarti A kuadratnya sama dengan, kan yang ditanyanya apa sih, keliling ya. Berarti penjumlahan semua sisinya. Oke. 16 berapa sih? 256. 9 berapa? 81. Berarti A kuadratnya berapa? 10 21 6 tambah 8 berapa? 14 21 340 ya. Jadi A-nya itu sama dengan akar dari 340. Nah, gitu. Semoga besok mah nggak kayak gini ya bilangannya. Bagus-bagus. Sok, berarti berapa di sini ya? Ini perkalian berapa kali berapa sih? 34 itu bisa berapa kali berapa ya? 34 itu bisa dibagi 4 nggak? Berapa sih 34 bagi 8 32 25 85 ya. 85 bisa 25 nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti udah cukup, nggak apa-apa. 4 kali 85. 4-nya keluar dari akar. Jadi 2 akar 85 ya. Berarti ini adalah 2 akar 85. Yang ini juga berarti 2 akar 85. Maka kelilingnya tinggal kalian jumlahin aja semuanya. 2 tambah 2 ini berapa? 4. Jadi 4 akar 85 ditambah ini ya 18. Sudah seperti yang tadi, sentimeter. Jangan dijumlahin ya. Oke, bisa ya. Yang begini. Mudah-mudahan besok mah bilangannya baragus dan pas-pas. Yang pasti kalau ketemu soal seperti ini, berarti cara pengerjaannya begini ya. Oke, selanjutnya. Pada segitiga PQR diketahui panjang PR 15 cm, panjang PQ-nya 12 cm, dan QR-nya 9 cm. Jenis segitiga PQR adalah siku-siku kah, tumpul kah, atau lancip kah? Kalau dia siku-siku berarti siku-sikunya di apa gitu ya. Nah, berarti pertama kalau siku-siku kalian cek dulu nih yang paling panjang itu 15 kuadrat. Hasilnya berapa? 225. Betul nggak? Sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81. Betul ya? 225. Oh, sama. Ya sudah, kalau sama berarti dia adalah siku
siku. Jadi siku-sikunya di mana? Siku-siku di, nah patokannya di yang terpanjang. Kalau yang terpanjangnya PR ini tidak ada Q-nya, berarti siku-siku di Q gitu ya kesimpulannya. Kalau misalkan dia tumpul, ya berarti ini harus lebih kecil daripada hasil ini. Tumpul. Apa itu namanya satu lagi? Lancip. Kalau lancip ininya lebih kecil daripada ini. Kalau tumpul berarti ini lebih besar daripada ini. Gitu ya. Triple Pitagoras masih ingat berapa saja? Ini yang harus kalian hafalkan. Nanti dicek lagi video ibu ya. 3, 4, 5. Dari yang terkecil ya. Terus berapa lagi? 5, 12, 13. Berapa lagi? 7, 24, 25. Berapa lagi? 8, 15, 17. Ini dihafal ya. Terus berapa lagi? 90, 40, 41. Ada lagi nggak? Nah biasanya yang muncul begini ya. Dan berlaku ingat apa? Kelipatannya ya. Mau itu dikali dari sini atau misalkan dibagi, yang pasti itu berlaku kelipatannya. Ini semua ya, hafalkan tak ini yang sering keluar. Ini yang sering keluar, ini yang sering keluar, kelipatan-kelipatan dari mereka. Oke? Itu triple Pitagoras. Karena enak ya kalau udah hafal triple-nya mah. Inian. Diketahui koordinat A negatif 2,4 dan B 7, negatif 5. Jarak AB. Nah, langsung aja berarti AB sama dengan, nah, hai Sheila. Hai Sheila. Langsung aja nih, X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah, ini kuadrat ya. Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Sudah tinggal substitusi aja ini mah ada 7 dikurang negatif 2, hati-hati ya nanti sama positif negatifnya. Terus Y2 nya negatif 5 dikurang 4 dikuadratkan. Yang ini min kali min jadi plus 7 tambah 2 berarti jadinya 9 kuadrat. Ditambah dengan punya utang 5, ngutang lagi 4 berarti negatif 9 dikuadratkan. Sudah, ini 81, yang ini juga 81. Ya sudah, berarti AB-nya itu sama dengan 162 gitu ya. 162 diakarin. Ini sudah selesai, Tapi kalau mau jadi perkalian juga boleh. Ini kan artinya 81 kali 2. 81-nya bisa keluar dari akar. Jadi 9 akar 2 cm. Kok cm? Satuan panjang ya. Nih, saya kalau ada soal seperti ini berarti harus sudah bisa mengerjakan. Berapa poin tak? Lumayan. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 dan panjang diagonalnya 26. Luas persegi panjang. Boleh berarti digambarkan dulu ya. Persegi panjang. Terus panjangnya 24. Ini diagonalnya 26. Nah, ini enak nih. Kalau nyari luas berarti tinggal panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya sudah ada 24, lebarnya belum ada. Pakai Pitagoras di sini. Kalau kalian sudah hafal triplenya, lihat nih ya, 24, 26 bagi 2, 12, 13. Sama berapa satu lagi? 5. Kalau ini di sini bagi ke atas berarti dikali. 10 berarti satu lagi. Jadi ini pasti 10. Gitu enaknya ya, kalau udah hafal triple Pitagoras berarti ini tinggal kali 10. Sudah dapat luasnya 240 cm persegi. Ini mah 1,5 jam juga ya, nggak akan masih banyak waktu. Bisa ya ini ya, nanti dihafalkan triplenya, kemudian cari kelipatannya. Lanjut. Nih. Keliling persegi ABCD. Ini sudah ada nih diagonalnya 16. Berarti kalau persegi ini sama kan sisinya ya. Udah pakai triple Pitagoras, pakai dalilnya saja, berarti 16 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat gitu ya. Jadi 16 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ini sebenarnya sudah bisa langsung ya. 16 itu sama dengan 16 kuadrat sama dengan 2x. Kalau 2x ini berarti ya 2x kuadrat, berarti tinggal dibagi saja ya.
16 kuadrat dibagi 2 sama dengan X kuadrat. 256 per 2 sama dengan X kuadrat. Berapa ini teh? 128 sama dengan X kuadrat. Berarti X nya dapat ya, akar dari 128 berapa? X nya berarti sama dengan berapa ya? Ini juga sebenarnya sudah cukup sampai sini, tapi kalau mau dijadikan perkalian boleh. Berapa kali berapa ya? Kalau dikalikan 4 berarti 4 dikali 32. Ini masih bisa, ini keluar dari akar 2 akar 32-nya. 32-nya berapa kali berapa ya? Bisa 4 kali, kok 4 sih? 4 kali 8 ya? Oh, 16 kali 2 ya? 16 kali 2. 16-nya keluar dari akar 4. Berarti 4 kali 2, 8. 8 akar 2. Itu ya. Jadi ini nanti 8 akar 2, yang ini juga 8 akar 2 ya. Nah, kalau keliling berarti tinggal kali 4 saja ya. 4 sisi kan? 4 kali sisi. Jadi tinggal 4 dikali dengan 8 akar 2. Jadi hasilnya adalah 32 akar 2 cm. Itu ya. Gampang. Ini masih gampang juga. Selanjutnya, luas belah ketupat. Coba. Kalau belah ketupat itu berarti semua sisinya sama kan? Nah, semua sisinya sama ya. Luasnya itu apa? Luasnya itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Luasnya sudah ada 120, berarti 120 sama dengan diagonalnya, salah satu diagonalnya 24, berarti 24 dikali diagonal 2 bagi 2. Ini coret 12, berarti diagonal 2-nya 120 bagi 12. Jadi diagonal 2-nya adalah 10. Area yang ditanyanya naon? Keliling, berarti kita harus nyari nih pakai Pitagoras. Nah, diagonal satunya teh 24, berarti masing-masing dapatnya 12, ini 12. Diagonal 2-nya 10, berarti masing-masing dapat 5 sama 5. Ya sudah, pakai triplenya berarti 5, 12, pasti 13. Jadi ini juga 13, ini juga 13, ini juga 13. Jadi kelilingnya itu tinggal 4 kali 13. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 52 cm. Gampang ya? Gampang. Yang ini luas ABCD, berarti sama. Kalau luas itu tinggal panjang kali lebar. Panjangnya belum ada Bu, lebarnya belum ada juga. Yang ada baru ini apa namanya? Sudut. Nah, seperti yang Ibu bilang nih waktu itu, perbandingannya diingat-ingat lagi ya. Jadi kalau ini adalah 60 derajat, ini adalah 30 derajat. Berarti ingat, yang ada di hadapan 30 itu adalah 1, yang ada di hadapan 60 itu adalah akar 3, dan yang ada di hadapan siku-siku itu adalah 2. Itu cara mengingatnya ya, gampangnya itu. Jadi yang terkecil itu 1, yang terbesar itu 2. Sudut yang terkecil 30 itu 1, sudut yang terbesar itu 90 itu 2. Sisanya berarti sudut 60 itu akar 3. Jadi sekarang kalian tinggal cari aja untuk mencari P. Berarti P ini yang ada di hadapan sudut 60. Kalau ini 30 otomatis di sini 60 kan? Nah, berarti untuk mencari P itu tinggal bandingkan saja dengan yang sudah ada, yaitu 24. Panjangnya itu dia ada di hadapan 60, yang ada di hadapan 60 adalah akar 3 per sisi miring itu 2. Nah udah, kalau kayak gini tinggal kali silang, berarti P nya itu sama dengan, langsung aja 24 akar 3 bagi 2 gitu ya.
Jadi ini dicoret 12. Jadi panjangnya dapat 12 akar 3. Begitupun untuk lebarnya. Berarti kalau lebarnya mah sebenarnya tinggal langsung aja nih. 1 dari 2. Berarti setengah dari sisi miring. Sisi miringnya itu 24. Jadi otomatis setengahnya dari 24. Jadi kita ketemu lebarnya itu adalah 12. Sudah deh, luasnya berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah 12 akar 3. Lebarnya adalah 12. Ya sudah, berarti hasilnya luasnya adalah 144 akar 3 cm persegi. Gampang ya? Gampang banget lah. Lanjut. Selanjutnya adalah sebuah trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar 6 cm dan 18 cm. Jika luas trapesium tersebut 96 cm, maka kelilingnya adalah. Nah, ini untuk memudahkan kalian boleh digambar dulu. Kan trapesiumnya ini mah trapesium ini sembarang. Ini kan ceritanya nih ya, ini trapesium sama kaki. Yang sejajarnya itu adalah 6 dan 18. Berarti yang atas 6, yang bawah 18. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah tingginya. Gitu kan? Nah, iya berarti siku-siku kan di dianya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Berarti kalian bekerjalah dari luas. Luas trapesium itu apa? Atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Luasnya sudah ada 96. Atasnya sudah ada 6. Bawahnya sudah ada 18. Tingginya belum ada. Nah, kan ini tingginya kan? Ini tingginya kan? Nah, bagi 2. Jadi 96 sama dengan, ini selesaikan dulu yang di dalam kurung nih. 6 ditambah 18 berapa ya? 24. 24 kali tinggi sama dengan 12. Ini boleh dicoret. Sama dengan 12. Bagi 2 maksudnya. Ini boleh dicoret. Jadi hasilnya 12 gitu ya. Jadi tingginya itu sama dengan 96 dibagi 12. Berapa ya? Ada yang tahu nggak? 8 ya? Nah, sudah dapat ini tingginya 8. Ini juga tingginya 8. Yang ditanya apa? Keliling. Berarti kalian harus mencari sisi miring ini. Sisi miring ini sudah diketahui nih. Kalau diambil cuma gitunya doang ya, segitiga ini aja nih, segitiga siku-sikunya aja. Berarti ini 8. Yang ini berapa, Cing? Ini berarti diambil 6 nih. Jadi 18 tuh diambil 6, 12. 12-nya bagi 2. Berarti 6 di sini. Pitagoras dong. 3, 4, 5 eta mah pasti. Ininya berapa? 6, ininya 8. Berarti dikali berapa sih? Kali 2 ya. Ini juga kali 2 berarti. Jadi ini 10. Jadi sisi miringnya 10. Jadi ini dapat 10, ini 10. Sudah deh, kelilingnya tinggal dijumlahin semuanya. 6 ditambah 10 ditambah 18 tambah 10 ya. 6 tambah 10 tambah 18 tambah 10. Berapa sih? 16. 16 tambah 18. 10 tambah 10 aja 20 ya. 20 tambah 18 38. 38 tambah 6 44 cm. Selesai. Tinggal 1 setengah lagi nih. Nah, 1 lagi nih. Ini tetap pakai Pitagoras. Teoremanya AB-nya berarti 4. Kemudian BC-nya 2 dan BF-nya 5. Ini yang atasnya. Berarti yang ditanyanya adalah HB. HB itu adalah diagonal ruang nih yang ini ya. Jadi pertama kalian harus nyari dulu ini berarti diagonal ininya, diagonal bidangnya. Jadi kalau ini 4, ini juga 2, berarti di sini 2. Nah, berarti ini sisi miring, soalnya ini siku-siku di sini ya. Berarti 4 kuadrat, jadi kita nyari dulu BD. BD kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 4 ditambah 16. Jadi BD kuadratnya sama dengan 20 kan? Berarti BD-nya sama dengan akar dari 20. Nggak apa-apa segitu aja dulu. Berarti ini akar 20. Nah, berarti kalau di sini 5, ini juga 5. Nah, jadi kita bisa nyari HB-nya. Jadi HB kuadrat sama dengan akar dari 20 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadrat.
Berarti akar 20 adalah 20 ditambah dengan 25 kan. Jadi HB-nya itu sama dengan 45. Diakarkan. Sudah selesai sampai sini. Sentimeter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak? Jelas ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh besok ketika Zoom meeting ya. Ingat untuk kalian semuanya yang kelas 8 nanti Ibu umumkan lagi di grup kelasnya. Besok Zoom meeting kita jam 8. Jadi ulangan kita mulai jam 9 ya. Total soalnya 15 soal. Seperti yang Ibu berikan kisi-kisinya, ini juga akan Ibu save di IG TV-nya ya. Nanti silahkan kalian ulang-ulang lagi. Atau kalian boleh ulang-ulang materinya dari video pembelajaran Ibu yang ada di channel Ibu. Jangan lupa untuk ikuti GA-nya. Ibu akan tunggu sampai besok ya, tengah malam. Jangan lupa diikuti karena kalian akan dapat nilai. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga besok kalian ulangannya sukses ya. Amin. Sampai di sini ya. Selamat berlatih untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.